Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Zulhijjah selaku dosen hukum bisnis di program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai RPS dari hukum bisnis dan juga nanti akan ada pengantar terkait dengan video interaktif dalam pembelajaran yang biasanya juga dilakukan dalam perkuliahan. Dan untuk mata kuliah hukum bisnis ini mempunyai kode mata kuliah ACC 214, yang mana hukum bisnis ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 4 Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, khususnya Prodi HAS. Dan tentunya sebelum mengambil hukum bisnis akan ada mata kuliah prasyarat, yaitu pengantar ilmu hukum dan juga hukum perdata. Dan dalam hal ini, hukum bisnis akan membahas materi baik itu hukum bisnis secara khusus terkait dengan pengertian hukum bisnis, sistem hukum bisnis di Indonesia, dan kemudian juga terkait dengan konsep menjalankan usaha. Dan kemudian pembahasan secara umum hukum bisnis ini akan membahas hal-hal secara khusus yang tentunya seperti hukum perusahaan, hukum kepailitan, hukum kekayaan intelektual, hukum pasar modal, dan sebagainya. Adapun mata kuliah hukum bisnis ini didasarkan juga kepada CPL yang tentunya disamakan dengan CPL dari Prodi, yaitu CPL yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis metode ijtihad norma hukum, baik itu hukum positif maupun hukum syariah dalam menyusun problem solving. Dan kemudian CPL 14, yaitu mahasiswa mampu merancang dan menganalisis penyelesaian hukum sengketa hukum ekonomi syariah, dalam hal ini sebagai praktisi hukum ekonomi syariah. Dan selanjutnya, dua CPL tadi yang tentunya lebih diidentikan dengan identitas prodi, itu disesuaikan kembali atau diturunkan kembali dalam CPMK Hukum Bisnis, yang mana di sini terdiri dari dua CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan dasar mengenai konsep hukum bisnis, hubungan antara hukum dengan ekonomi dan menjalankan usaha. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu membandingkan bentuk-bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kasus dan menyusun legal opinion terkait hukum persaingan usaha, hukum pasar modal, hukum kekayaan intelektual, dan hukum ketenagakerjaan yang tentunya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kasus dan menyusun legal opinion terkait perlindungan konsumen, hukum kepailitan, dan hukum penyelesaian sengketa bisnis. Dalam hukum bisnis ini terdapat teknik assessment yang mana di sini dituangkan dalam yang biasanya disampaikan dalam kontrak kuliah. Itu ada persentase penilaian. Untuk persentase penilaian terdiri dari 10% kehadiran dan juga keaktifan di dalam forum, kemudian 10% pengerjaan kuis, 20% pengerjaan tugas, dan masing-masing 30% untuk UTS dan UAS. Adapun tadi capaian yang diharapkan dari hukum bisnis ini kemudian dibagi ke dalam 16 pertemuan yang sudah termasuk dalam kategori UTS dan juga UAS. Yang masing-masing pertemuan sebenarnya itu dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk durasinya, untuk tatap muka itu 2 kali 50 menit, kemudian terdapat tugas terstruktur dan juga belajar mandiri masing-masing 60 menit. Dan adapun video yang nanti disampaikan itu terkait dengan pembelajaran di pertemuan ke-11 mengenai hukum kekayaan intelektual, yang mana di sini sub CPMK-nya mahasiswa mampu menganalisis kasus dan menyusun legal opinion terkait dengan hukum kekayaan intelektual yang tentunya didasarkan kepada hukum positif dan juga hukum Islam. Dan kemudian dalam hal ini nanti mahasiswa juga tentunya akan ada tugas kelompok di dalam kelas dan untuk adanya diskusi dan juga assessment dalam penilaian dari pertemuan ke-11 ini. Demikian pengantarnya. Silahkan ditonton. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Kelas hukum bisnis ya? Iya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ini udah kuliah yang keberapa nih hari ini? Udah ketiga ya. Masih semangat nggak nih hari ini kuliahnya? Masih ya. Pokoknya semangat nggak semangat harus tetap semangat ya teman-teman. Oke, kita kuliah hari ini terkait dengan hukum bisnis. Ini pertemuan kita yang ke-11 yang mana dari RPS itu materinya terkait dengan kekayaan intelektual ya. Tapi sebelum itu tentunya saya mau review dulu nih materi yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Nah, ini saya mau kasih 2 pertanyaan sebagai bentuk review ya materi yang kemarin, yang sebelum-sebelumnya tentunya dari awal. Saya mau tanya terkait dengan ruang lingkup hukum bisnis. Siapa yang mau menjawab? Silahkan angkat tangan. Boleh, Vina? Ruang lingkup hukum bisnis itu ada 2 itu. Yang pertama secara sempit dan yang kedua secara luas. Nah, untuk secara sempit ini kita diambil dari buku 3 KUH Perdata dan KUHD. Sedangkan secara luas itu ada cakupannya seperti PT, terus kekayaan intelektual dan lain. Oke, baik. Tadi Vina sudah menjelaskan ya bahwa ruang lingkup hukum bisnis itu ada 2. Bisa dilihat dari sudut pandang yang luas dan juga dari sudut pandang yang sempit. Kalau sempit kita cuma merujuk kepada buku 3 KUH Perdata. Tentang apa buku 3 KUH Perdata? Masih ingat? Tentang perikatan ya. Dan kemudian nanti pengaturan lebih khususnya itu ada di KUHD. Tapi itu kalau secara sempitnya. Nah, secara luas ternyata melingkupi juga aturan-aturan hukum yang ada di luar KUH Perdata buku 3 dan juga KUHD. Yaitu ada tadi disebutkan Undang-Undang PT ya, kemudian juga kekayaan intelektual, kepailitan dan sebagainya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesifik membahas terkait dengan kekayaan intelektual. Baik. Nah, salah satu output kita dari materi hukum bisnis ini adalah penyusunan legal opinion kan ya teman-teman. Kita juga sudah belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya mau tanya, susunan legal opinion. Siapa yang mau menjawab? Bagaimana? Oke, boleh Dila. Yang pertama tuh ada posisi hukum, terus dasar hukumnya, juga analisis hukumnya, terus yang terakhir ada kesimpulan atau syarat. Oke, baik. Teman-teman perlu diingat bahwa penyusunan legal opinion ini adalah kan pendapat hukum ya. Legal opinion adalah pendapat hukum. Yang mana berarti kita sebagai pihak yang bisa jadi netral atau juga berdasarkan permintaan klien ya. Misalkan ada suatu posisi permasalahan sengketa, kita dimintai nih pendapatnya. Bu, bagaimana nih pendapat hukumnya terkait dengan permasalahan ini? Nah, jadi nanti kita bisa menyesuaikan tuh penyusunannya. Apakah kita sebagai pihak yang netral atau juga berdasarkan permintaan klien untuk melihat ya secara aspek hukumnya kasus posisi tersebut itu seperti apa. Dan tadi formatnya yang sudah Dila sampaikan, kita mulai dulu dari kasus posisi. Kita harus melihat dulu nih isu hukumnya. Oke, kalau misalkan ada dalam hal ini ya Fauz hutang kepada Vina segala macam, terus Vina nggak bayar. Nah, kita harus bisa ngambil tuh ya, ngambil isu hukumnya itu ada di mana sih? Oh, berarti ini ada dugaan one prestasi. Ya, jadi pengambilan terlebih dahulu isu hukumnya. Kemudian baru kita cari nih dasar hukumnya. Dasar hukum one prestasi itu pasalnya apa sih, diaturnya di mana sih itu. Baru nanti kita gunakan di analisis hukum. Jadi dasar hukum yang tadi kita sudah sampaikan, nanti itu merupakan pisau analisis yang ada di format ketiga, yaitu analisis hukum. Untuk diterapkan dalam kasus tersebut, baru terakhir kita menyusun adanya kesimpulan dan juga rekomendasi. Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Makasih ya karena masih ingat nih materi-materi yang sebelumnya. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke materi kekayaan intelektual. Sebentar. Tapi sebelumnya saya mau cross check dulu teman-teman. Teman-teman udah absen? Tadi sudah tapping si tape? Oke, nanti saya akan cek ya terkait dengan kehadiran teman-teman di si tape. Walaupun saya sudah ingat nama teman-teman hafal, tapi saya cek juga karena itu by system ya. Kita sekarang sudah sistem absensinya. Baik teman-teman. Nah, sesuai dengan RPS ada beberapa materi yang akan disampaikan pada hari ini. Yaitu yang pertama tentunya kita akan berkenalan dulu ya. Mengetahui terkait dengan pengertian dan jenis kekayaan intelektual. Kemudian dasar hukumnya tentu. Karena ini adalah hukum bisnis maka kita akan
berbicara berdasarkan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal terkait dengan hak moral dan hak ekonomi dari kekayaan intelektual. Kemudian yang keempat, ada tata cara pendaftaran kekayaan intelektual. Nanti teman-teman akan dikenalkan dengan sistem. Ya, kemudian yang kelima ada pelanggaran dan sanksi. Nah, dan yang nanti kita akan ada sesi diskusi ya. Nanti akan ada tugas dibagi 2 kelompok teman-teman. Nah, nanti akan ada presentasi juga. Dan kemudian yang terakhir tentunya karena ini adalah muatan khusus dalam mata kuliah hukum bisnis, jadi akan masuk muatan dari perspektif hukum Islam itu sendiri. Gimana sih Islam itu memandang kekayaan intelektual? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kita sekarang berbicara mengenai pengertian kekayaan intelektual sendiri. Nah, di sini teman-teman, saya merujuk kepada pengertian dari Edi Damian yang menyatakan bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan tidak berwujud, hasil olah pikir atau kreativitas mahasiswa yang menghasilkan suatu ciptaan atau invensi di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mempunyai manfaat ekonomi. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam PPT saya ini ada kalimat-kalimat yang saya tandai merah. Ya, ada tandai merah. Dan itu bukan tanpa manfaat ya, ditandai merah biar cantik aja gitu. Enggak, teman-teman. Tapi di sini adalah poin-poin yang memang teman-teman harus lebih dalami. Bahwa di sini kalimat pertama yang digarisbawahi adalah hasil olah pikir atau kreativitas manusia. Hasil, teman-teman. Ya, maka kita harus melihat bahwa walaupun kekayaan intelektual itu berdasarkan atau dia bersumber dari ide pemikiran kita sebagai manusia, yang mana manusia itu termasuk subjek hukum ya, tapi tataran ide itu tidak dilindungi, teman-teman. Yang dilindungi adalah apa tadi? Hasil. Ya, jadi ketika saya kayaknya mau bikin tali deh yang dia lentur buat skipping tapi dia juga ringkes di bawahnya. Kalau misalkan cuma masih tataran ide, masih tataran saya mau bikin tapi belum dibikin nih, belum jadi nih teman-teman, itu dilindungi atau enggak? Enggak. Tapi ketika sudah dibuat, sudah jadi nih talinya gitu ya, yang lentur, yang ringkes, bisa dibawa kemana-mana, bisa buat lompat tali, bisa buat olahraga segala macam. Nah, itu baru tuh bisa dilindungi sama hak kekayaan intelektual, teman-teman. Jelas ya? Jadi ini poin pertama yang harus kita ingat baik-baik, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua nih, mempunyai manfaat ekonomi. Tadi ide kita itu yang sudah kita coba wujudkan ya dalam suatu produk, atau misalkan bisa nggak Bu, kalau misalkan dalam hal yang lain gitu ya, dalam hal ini misal aplikasi kan itu juga sebenarnya produk ya, walaupun misalkan dia berbasisnya online gitu. Nah, dalam hal ini semuanya itu yang sudah diwujudkan harus punya manfaat ekonomi, nilai ekonomi. Berarti kalau kita ngomongin nilai ekonomi, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya duit, teman-teman. Harus bisa dinilai pakai mata uang. Ini ada harganya. Kalau misalkan tadi ide, terus kemudian diwujudkan, saya punya ide nih, apa misalkan ada kertas di bawah gitu ya. Kayaknya oke deh kalau misalkan dalam pelajaran ini saya misalkan lempar kertas di bawah, nggak boleh ya, itu buang sampah sembarangan. Tapi itu diwujudkan nggak tataran ide manusia? Diwujudkan, iya kan? Tapi punya dampak nilai ekonomi atau enggak? Enggak punya. Maka itu bisa dilindungi atau dikatakan sebagai kekayaan intelektual enggak? Enggak, teman-teman. Nah, ini percontohan ya, enggak boleh buang sampah sembarangan. Itu teman-teman. Jadi jelas ya, sekarang kalau kita ngomongin masalah kekayaan intelektual, berarti dia ini merupakan suatu hal yang sudah dihasilkan. Ya, suatu hal yang sudah dihasilkan yang dia berasalnya dari mana? Dari pikiran, dari ide, dari kreativitas kita sebagai manusia. Ya, ingat ya, manusia ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak kucing gitu ya, ada ide dia ngapain nih? Itu nggak dilindungi kekayaan intelektual. Jelas ya? Itu, dan ingat juga harus yang punya manfaat ekonomi, ya. Nah, boleh nanti selanjutnya terkait dengan jenis-jenis kekayaan intelektual sendiri, teman-teman. Ada banyak nih. Kan materinya juga sudah di-upload ya di e-kuliah, teman-teman. Yang harapan saya sih sudah dibaca. Itu ada beberapa jenis terkait dengan kekayaan intelektual yang dibagi sebenarnya dalam 2 kategori. Yang pertama terkait dengan hak cipta, dan kemudian yang kedua ada kekayaan industri. Nah, kita ngomongin dulu hak cipta nih. Hak cipta itu apa sih? Hak cipta ini merupakan hak eksklusif pencipta
cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ya, ini adalah definisi yang diberikan oleh undang-undang, teman-teman. Ya, yang diberikan oleh undang-undang, dan juga ingat ya, ini digarisbawahi dalam bentuk nyata. Dan kalau kita ngomongin hak cipta berarti itu kaitannya sama apa? Sama seni. Ya, sama sastra. Kemudian ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nerbitin skripsi ya, bikin skripsi kan tugas akhir ya, itu bisa dilindungin sama hak cipta, teman-teman. Bikin paper, ada ya tugas-tugas kelompok kan dari mata kuliah lainnya, bikin publish jurnal segala macam, itu kalau sampai publish itu bisa dilindungin sama hak cipta, teman-teman. Ya, tapi ingat ya, harus udah jadi. Jangan cuma tataran ide, saya mau nulis A, saya mau nulis B, itu nggak bisa. Ya, itu nggak dilindungi kalau tataran ide. Nah, ini nih contohnya teman-teman. Siapa di sini yang tahu puisinya dari Bapak Sapardi Djoko Damono? Ya, di sini aku ingin. Romantis sekali itu puisinya teman-teman. Masa nggak tahu? Pernah baca nggak? Ya. Nah, puisi itu, jadi kalau teman-teman juga nanti lagi galau gitu ya, lagi happy, bikin puisi gitu, itu bisa ya. Nanti bisa dilindungi sama hak cipta. Dan ini sistemnya perlindungannya otomatis. Ya, otomatis ketika karya itu jadi, ya, ketika sudah dipublikasikan meskipun belum didaftar. Ya, karena prinsipnya otomatis dan deklaratif. Jadi meskipun belum didaftar, dia sebenarnya sudah dilindungin sama hak cipta. Ya, tapi tentunya pendaftaran itu keterkaitannya sama apa nantinya? Pembuktian. Kan kalau misalkan ada sengketa ya, kan susah ya kalau misalkan kita lagi bersengketa dan ini sengketanya misalkan perdata, bukti utamanya apa? Surat. Nggak ada nih bukti pendaftarannya, di DJKI nggak terdaftar. Gimana cara kita membuktikan bahwa itu benar karya kita? Makanya meskipun dalam hal ini hak cipta itu dia tidak wajib untuk didaftarkan, tapi lebih baik didaftarkan. Jelas ya? Oke, baik. Nah, barangkali itu ya teman-teman dari segi materi kita sama-sama tadi sudah membahas mengenai pengertian dan juga jenis kekayaan intelektual, kemudian data hukumnya. Nah, teman-teman sekarang kita masuk nih kepada tugas ya. Tugasnya menyusun legal opinion. Kemarin kita sudah sama-sama membahas ya bahwa legal opinion membentuknya itu seperti apa. Jadi boleh sekarang dibagi dua kelompok karena di sini ada dua kasus ya. Ini kasus pertama ya teman-teman terkait dengan penggunaan ide skripsi mahasiswa oleh mahasiswa yang lain. Kemudian untuk kasus yang kedua, seperti yang teman-teman juga sudah baca di kuliah, ini terkait dengan resep makanan yang dipakai ya sama chef lain nih. Nah, silakan dibikin kelompok teman-teman, boleh? Ya, langsung berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompoknya Dila, Monty, and the Gang. Di mana ada tangan-tangan untuk penyusunan objek. Oke, ini kasus dua ya. Oke, dasar kamu udah tahu nih pas saya udah ya. Nah, yang mau ditanyain? Oke, kelompoknya Faustina and the Gang gimana nih? Aman ya, ini kasus pertama ya. Oke, dasar hukumnya tahu? Oke, baik. Kalau ada yang ditanyakan bisa. Oke, baik. Teman-teman sudah selesai ya untuk diskusinya? Sudah mulai disusun untuk coret-coret terkait dengan legal opinionnya? Sudah. Boleh sekarang presentasi ya. Silakan dari kelompok satu dulu. Siapa yang mau maju? Nura. Oke, boleh silakan Nura. Nura. Jadi di sini aku bakal bahas yang kasus aku. Pertama di sini ada permasalahannya, posisi kasus, permasalahan hukum dalam kasus tersebut terletak pada dugaan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Zaidi terhadap rencana topik penelitian uji, topik skripsi. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Analisis hukumnya berdasarkan pasal 1 ayat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam kasus ini tidak ada pelanggaran
hak cipta mengikat hal yang dipermasalahkan Ogi adalah penggunaan atas idenya yang belum diwujudkan menjadi suatu karya, sehingga seharusnya Ogi tidak dapat mempermasalahkan hal tersebut secara hukum. Kesimpulannya, apa yang dilakukan Zaidi bukan pelanggaran hak cipta dalam dapat dihentikan berdasarkan hukum Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Adapun jenis penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan secara mutlak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nanti saya akan kasih feedback di akhir ya. Boleh silahkan kelompok 2. Muti ya. Sekarang lanjut ke kasus yang kedua. Kasus posisinya yaitu permasalahan hukum. Dalam kasus tersebut terletak pada dugaan adanya pelanggaran rahasia dagang resep ayam kumpau milik Sepdasiana oleh salah satu restoran hotel bintang 5. Dasar hukumnya di sini menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Analisis hukumnya yaitu berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Dalam kasus ini tidak ada pelanggaran rahasia dagang, mengingat hal yang dipermasalahkan oleh Sepdasiana adalah informasi yang ia sendiri telah menginformasikan kepada publik sehingga unsurnya yaitu belum diketahui umum, dijaga kerahasiaannya, unsur tersebut tidak terpenuhi. Sehingga dalam kasus ini Sepdasiana tidak dapat mengajukan gugatan terhadap restoran hotel tersebut. Kesimpulannya, apa yang dilakukan oleh pihak restoran atau chefnya bukan pelanggaran rahasia dagang dan tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, saya apresiasi ya untuk tugas teman-teman yang mana ternyata teman-teman sudah mampu untuk menganalisis itu, walaupun memang kita diskusi singkat ya di kelas dengan sesi kelompok yang tadi. Dan memang untuk kasus yang satu, teman-teman, kasus antara Odi dengan Zaidi itu tidak termasuk kasus pelanggaran hak cipta. Kenapa? Karena masih dalam tataran ide. Kayak cuma ngobrol aja gitu, Muti, saya nanti mau nulis tentang apa. Tapi cuma omongan, saya masih mau, belum ditulis, belum jadi, teman-teman. Cuma ngobrol biasa. Ya, nah itu belum dilindungi sama kekayaan intelektual. Walaupun memang yang perlu kita garis bawahi itu secara etika itu juga nggak baik, ya. Tapi hukum itu dia tidak menghukum tataran ide. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Zaidi itu tidak melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Ya, untuk kasus yang kedua juga sama nih teman-teman. Ini kan kita ngebahas masalah rahasia dagang. Dasar hukumnya tadi Undang-Undang Nomor berapa? 30 Tahun 2000. Yang mana sifat dari rahasia dagang itu apa sih yang perlu ditonjolkan? Kerahasiaannya itu sendiri kan, jangan diketahui umum kan, dijaga nih rahasianya. Tapi kalau misalkan ternyata Chef Delciana ini dia sendiri langsung bikin vlog gitu ya YouTube, ngasih tahu cara memasaknya gimana, resepnya apa aja, bahkan komposisinya, takarannya, misalkan 1 sendok, 2 sendok, itu sampai dikasih tahu secara detail, maka masih ada nggak sifat rahasianya? Nggak ada. Maka itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Jelas ya? Oke, baik. Kurang lebih seperti itu nih materi hari ini. Kira-kira ada yang mau kasih feedback untuk menyimpulkan sesi materi kita ini? Boleh? Jadi untuk apa yang kita lakukan hasil olah pikir kreativitas manusia yang mempunyai manfaat ekonomi itu tuh ada hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, sama rahasia dagang. Oke, baik. Dan kita harus menjunjung adanya kekayaan intelektual itu ya. Selain itu memang
mempunyai moral dan juga hak ekonomi, punya orang lain. Tadi juga sudah dijelaskan dalilnya, jangan memakan hak orang lain itu dengan cara yang batil. Tapi kita juga harus menjunjung tinggi kekayaan intelektual itu untuk semakin mendorong kreativitas manusia. Dengan adanya kekayaan intelektual kan kita jadi terpacu ya untuk membuat sesuatu hal yang baru. Ya, baik itu ilmu pengetahuan, sastra, seni, ya. Oke, teman-teman. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa di sini kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk penghormatan ya terhadap hasil karya pemikiran atau ide manusia yang patut untuk dijunjung tinggi baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual ini diharapkan dapat terus mendorong kreativitas manusia untuk menciptakan atau melakukan suatu invensi baru dalam berbagai bidang, baik seni, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, di sini tapi ada catatannya. Namun, tentunya semua perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut juga harus diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan dikit-dikit, saya udah punya ide itu kok kenapa dipakai dia terus tiba-tiba bugar. Kan nggak ada ya, nggak bisa pakai dasar hukum itu. Kemudian ngomongin rahasia dagang tapi dia sendiri mempublikasikan, tapi dia tetap minta perlindungan, ya nggak bisa. Kalau nggak sesuai dengan ruang lingkup yang diatur di dalam undang-undang, maka itu kita tidak bisa mempercayakan hal tersebut. Jelas ya teman-teman? Oke, nanti untuk tugas yang tadi mohon diperbaiki lagi untuk susunannya karena tadi kan jatuhnya masih kerangka ya, belum jadi ya, belum jadi. Nah itu nanti silahkan upload di e-kuliah ya teman-teman, silahkan upload di e-kuliah dan nanti akan saya berikan hasil reviewnya itu di minggu depannya teman-teman ya. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.